Aku pergi ke kantor suamiku yang seorang CEO. Namun saat ku sebutkan namanya, satpam itu tertawa berkata, "CEO? Suami Anda?" Itu Bu, lihat dia baru keluar. Rahasianya terbongkar lalu ku lakukan ini. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui selat tirai kamar yang sederhana namun bersih. Steffi bangun seperti biasa, dengan rutinitas yang tak pernah berubah selama 4 tahun pernikahannya. Ia menyiapkan air panas, merapikan selimut, lalu bergerak menuju dapur untuk menyiapkan sarapan suaminya, Sandy. Sandy adalah sosok pria yang selalu memiliki penampilan rapi. Setiap berangkat kerja, ia mengenakan setelan jas mahal yang membuatnya tampak berkelas. Dari yang Steffi tahu, Sandy bekerja sebagai CEO perusahaan besar, sebuah posisi yang bagi Steffi sangat membanggakan. Ia menikah dengan seseorang yang dianggapnya sukses, mandiri, dan bertanggung jawab. Selama ini, ia tidak pernah punya alasan untuk meragukan hal itu. Steffi menyiapkan nasi goreng sederhana, lengkap dengan telur mata sapi dan teh hangat. Ia mungkin bukan istri kaya, namun ia berusaha menjadi istri yang sempurna bagi Sandy. Betapa tidak, selama pernikahan mereka, Steffi tak pernah meminta sesuatu yang berlebihan. Ia hanya ingin rumah tangga mereka harmonis, bahagia, dan berjalan seperti lazimnya sebuah pernikahan. Ketika Sandy muncul dari kamar mandi dengan setelan rapi dan rambut yang disisir ke belakang, Steffi menundukkan kepala sedikit, kebiasaan yang tumbuh sejak kecil. Ia dibesarkan dalam keluarga yang mengajarkan bahwa istri harus menghormati suaminya dalam segala hal. "Mas, sarapannya sudah siap," ujar Steffi dengan suara lembut. Sandy melirik jam tangannya dan hanya mengangguk. Ia duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Steffi terbiasa melihat sikap dingin itu. Suaminya memang bukan tipe pria romantis yang banyak berbicara. Ia lebih mirip orang yang mengekspresikan rasa sayang lewat pekerjaan keras dan uang, bukan sentuhan atau kata-kata. Steffi duduk berseberangan, memperhatikannya makan. Sandy mengambil teh dan menyesapnya perlahan. "Aku berangkat lebih awal hari ini. Ada meeting dengan klien besar," ucapnya tanpa menoleh. "Baik, Mas. Semoga lancar," jawab Steffi, tersenyum kecil. Sandy berdiri, merapikan jasnya, mencium kening Steffi sekilas. Sentuhan yang dingin, formal, seperti kebiasaan, bukan rasa. Lalu ia keluar rumah dengan langkah tegap, memberikan kesan bahwa ia memang seorang pria besar dengan jabatan tinggi yang memikul banyak tanggung jawab. Begitu pintu tertutup, Steffi menghela napas panjang. Sudah lama ia merasa seperti ini, seperti ada jarak yang makin lebar antara dirinya dan suaminya. Meski begitu, ia mencoba menepis pikiran itu. Menjadi istri pria sukses bukanlah hal mudah. Ia harus mengerti kesibukan Sandy. Ia harus bangga. Sementara itu, Steffi kembali ke dapur, mencuci piring, mengepel lantai, mengelap meja, mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga yang menjadi rutinitasnya sehari-hari. Meski suaminya tampak kaya dan berwibawa, kenyataannya mereka masih tinggal di sebuah rumah sewaan sederhana di pinggir kota. Namun Steffi tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Katanya pada diri sendiri, "Tak apa. Yang penting Mas Sandy bekerja jujur. Hidup akan berkembang pelan-pelan." Meski demikian, jauh di lubuk hati, pernah muncul rasa ingin tahu, jika Sandy seorang CEO besar dengan gaji tinggi, mengapa hidup mereka masih sesederhana ini? Mengapa ia sering merasa harus menahan diri dalam banyak hal? Namun, lagi-lagi ia mengubur pertanyaan itu. Ia perempuan yang selalu percaya pada suaminya. Steffi kemudian duduk di ruang tamu, membuka ponsel kecilnya. Tidak banyak yang bisa dilakukan hari ini. Ia bukan istri yang bekerja, karena Sandy dengan tegas melarang sejak awal pernikahan. "Kau istriku, tanggung jawabku. Aku tidak suka melihat istriku bekerja untuk orang lain." Begitu kata Sandy dulu, dan Steffi, sebagai istri baik, mengiyakan saja. Ia tidak pernah membantah. Ia hidup dalam lingkaran tradisi yang sangat kental. Suami bekerja, istri di rumah. Siang harinya, Steffi memasak makan siang,
sop ayam dan sayur bening. Ia menunggu telepon dari Sandi, seperti biasa. Namun telepon itu tidak pernah datang. Sudah hampir 2 tahun Sandi jarang sekali menghubunginya dari kantor kecuali jika ada hal penting. Namun Steffi kembali pada pikirannya semula. Suaminya sibuk, itu wajar. Ia harus mengerti. Sementara itu, ia menghabiskan siang hari dengan membaca majalah lama dan menonton televisi. Rumah terasa sunyi, sangat sunyi. Kadang ia merasa ingin bekerja atau bersosialisasi agar tidak bosan. Tapi selalu teringat larangan Sandi. Hingga sore hari, Sandi belum pulang. Sudah biasa seperti itu. Steffi menyalakan lampu ruang tamu, duduk menunggu sambil memandangi jam dinding. Ketika pukul 9 malam, barulah pintu rumah terbuka. Sandi masuk dengan wajah lelah. Steffi beranjak menyambutnya. "Mas sudah makan?" "Sudah di kantor," jawabnya singkat. Steffi hanya mengangguk. Sandi melepas jas, menaruh tas kerja, lalu berganti pakaian dan langsung tidur tanpa banyak bicara. Seperti itulah rutinitas mereka hampir setiap hari. Lama-lama Steffi sering bertanya pada diri sendiri. Apakah semua istri CEO hidup seperti ini? Suaminya selalu pulang larut, sibuk, dan dingin. Namun ia menepis kekhawatiran itu, lagi-lagi memilih percaya. Keesokan paginya, saat Sandi sudah berangkat, Steffi tidak langsung membereskan rumah. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya sejak lama, keraguan kecil yang tidak pernah ia akui secara terbuka. Suaminya selalu menyebut dirinya CEO PT Garuda Gracia, perusahaan konsultan bisnis besar di Jakarta. Namun selama ini, Steffi belum pernah sekalipun mengantar Sandi ke kantor. Ia tidak pernah melihat kartu nama suaminya. Ia tidak pernah diajak ke acara kantor. Tidak pernah ada undangan gala dinner, rapat akbar, atau apapun yang biasanya dihadiri kalangan CEO. Semuanya terasa janggal. Steffi membuka lemari kecil tempat menyimpan dompet Sandi. Ia mengambil satu kartu pas tamu yang biasa dipakai Sandi setiap berangkat kerja. Di dalamnya ada nama perusahaan. Tidak ada gelar CEO sama sekali, hanya tertulis staf operasional. Steffi menelan ludah. Matanya mengerjap pelan. Apa maksudnya ini? Ia tidak langsung berpikir macam-macam. Ia mencoba rasional. Mungkin ini kartu lama. Mungkin Sandi baru dipromosikan tapi belum diganti kartu akses. Namun keraguan dalam hatinya tumbuh. Ia menutup lemari itu, dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun menikah, ia punya keinginan besar. Pergi ke kantor Sandi dan melihat dengan mata kepala sendiri. Beberapa hari kemudian, keinginan itu makin kuat karena setiap pertanyaan kecil makin sulit ditenangkan. Sandi tak pernah menunjukkan hal-hal yang membuktikan posisinya sebagai CEO. Tidak ada ruangan pribadi. Tidak ada mobil dinas. Tidak ada kehidupan mewah seperti yang seharusnya dimiliki pria dengan jabatan setinggi itu. Namun Steffi tidak ingin menuduh suaminya macam-macam. Ia hanya ingin tahu kenyataan. Suatu pagi, setelah menyiapkan sarapan seperti biasa, ia berpura-pura ingin ke pasar. Sandi pamit bekerja, dan Steffi menunggu beberapa saat sampai suaminya benar-benar pergi. Lalu ia bersiap, mengenakan blus sederhana dan celana panjang, merapikan rambut, mengambil tas kecil, lalu keluar rumah dengan langkah ragu tetapi mantap. Tidak ada niat buruk. Ia tidak sedang menguntit atau mencurigai suaminya secara negatif. Pagi itu matahari menembus tirai kamar apartemen sederhana mereka. Steffi bangun lebih dulu seperti biasa. Ia merapikan rambutnya yang sedikit kusut, lalu menatap punggung Sandi yang masih terbaring pulas. Di matanya, pria itu terlihat seperti suami yang ia banggakan, pekerja keras, dewasa, dan penuh tanggung jawab. Setiap kali melihat Sandi tidur, Steffi merasa memiliki alasan untuk bersyukur. Ia pernah merasakan masa muda yang penuh perjuangan, namun kini, ia yakin hidupnya mulai tertata. Bersama suaminya, ia merasa tidak perlu menginginkan apapun lagi. Cukup bahagia, cukup tenang, cukup aman. Itu sudah lebih dari cukup baginya. "Sayang, kamu tidak sarapan dulu?" tanya Steffi lembut ketika Sandi bersiap di depan cermin. Sandi tersenyum kecil sambil merapikan dasinya. "Nggak usah, aku buru-buru. Ada meeting pagi di kantor. Kamu istirahat saja." Steffi mengangguk. "Kamu bawa bekal?"
Ya, aku sudah siapkan. Pria itu menoleh, mengambil kotak makan, lalu mencium keningnya. Terima kasih. Kamu memang istri terbaik. Kata-kata sederhana itu sudah cukup membuat Steffi tersenyum seharian. Ia melepas kepergian suaminya dengan hati tenang, tanpa sedikit pun curiga bahwa kehidupannya tidak seindah yang ia pikirkan. Setelah Sandy pergi, Steffi memulai rutinitasnya. Ia membersihkan apartemen kecil mereka yang sederhana namun nyaman. Dinding berwarna cereme, sofa biru yang sudah mereka beli saat pertama menikah, serta meja makan mungil di sudut ruangan. Semuanya mengingatkan Steffi pada perjalanan mereka dari nol. Mereka memang tidak hidup mewah, tapi Steffi selalu menilai semua yang ada adalah hasil kerja keras bersama. Ia percaya suaminya sedang membangun masa depan, dan ia sebagai istri mendukung tanpa banyak menuntut. Steffi menyiapkan waktu siang untuk belajar memasak hidangan baru. Ia ingin memberi kejutan kecil untuk makan malam. Ia sudah membayangkan bagaimana wajah Sandy nanti setelah pulang kerja, lelah namun disambut istri dan rumah yang hangat. Namun siang itu, telepon dari sahabatnya, Yuni, sedikit mengusik pikirannya. "Steph, kamu yakin Sandy kerja di perusahaan besar itu?" tanya Yuni dengan suara ragu. "Iya, kenapa?" Steffi tertawa kecil. Dia bilang perusahaan besar, posisi tinggi. "Kenapa?" Nggak apa-apa sih. Cuma, kok aku jarang lihat postingan atau berita kantor suamimu? Biasanya CEO perusahaan besar sering muncul publik." Steffi terdiam sejenak, namun ia menjawab dengan tenang. "Sandy bilang dia tidak suka publikasi. Banyak CEO yang begitu, kan?" "Ya, benar juga." Suara Yuni terdengar masih ragu. "Aku cuma tanya aja." Telepon berakhir, namun pikiran itu sempat mengganggu Steffi. Meski begitu ia menepisnya. Ia percaya pada Sandy, suaminya bukan tipe laki-laki yang suka bohong. Malam datang dan Steffi menunggu suaminya pulang. Waktu menunjukkan hampir pukul 9 malam. Ia mulai gelisah namun berusaha maklum. Meeting penting, mungkin lembur, mungkin ada urusan perusahaan. Dunia CEO pasti sibuk, pikirnya. Saat bel berbunyi, Steffi segera membukakan pintu dengan wajah cerah. Sandy terlihat kelelahan, kemeja sedikit kusut, dan lingkar matanya menghitam. "Kamu capek banget," ujar Steffi sambil menuntunnya masuk. "Makan dulu ya, aku masak spesial." Sandy tersenyum tipis. "Aku sudah makan di luar, sayang. Ada jamuan tadi." Kalimat itu membuat Steffi sedikit kecewa, tapi ia menyembunyikannya. "Tidak apa-apa. Yang penting kamu pulang selamat." Sandy mengangkat kepala, melirik istrinya. "Maaf ya, kamu pasti nunggu lama." "Namanya juga istri," jawab Steffi pelan. "Siapa lagi yang menunggu kalau bukan aku?" Sandy memeluknya sebentar, hangat namun lelah. Bagi Steffi, pelukan itu sudah lebih dari cukup. Ia sama sekali belum menyadari bahwa ada sesuatu dalam pelukan itu yang seperti kosong, seperti seseorang yang tidak sepenuhnya hadir. Malam itu, Steffi tidur dengan rasa bahagia sederhana. Ia yakin kehidupannya berjalan baik. Ia yakin Sandy jujur tentang semuanya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa dunia yang ia bangun rapi mulai retak perlahan, dan suatu hari nanti akan runtuh tepat di depan matanya. Pagi berikutnya, Steffi bangun dengan perasaan sedikit gelisah. Semalam ia kembali tidur sendirian karena Sandy langsung terlelap begitu pulang. Waktu-waktu romantis yang dulu mereka miliki hampir jarang terjadi sekarang. Tetapi Steffi selalu menenangkan diri. Namanya juga pekerjaan CEO, pasti melelahkan. Ia masuk dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Sandy keluar dari kamar dengan wajah yang sama, lelah, buru-buru, dan tidak banyak bicara. "Sayang, nanti malam kamu pulang jam berapa?" tanya Steffi sambil menata roti di piring. Sandy meraih jam tangannya. "Mungkin larut. Ada presentasi besar." Steffi mengangguk memahami. "Kalau selesai, kabari aku ya." Sandy hanya menjawab dengan anggukan kecil. Tak lama kemudian ia pergi, meninggalkan aroma parfum khasnya di pintu. Setelah rumah kembali hening, Steffi duduk sebentar di sofa. Ada sedikit rasa sepi yang mulai mengganggunya, perasaan yang tidak terlalu besar, namun tidak juga kecil.
Ia mulai merasakan jarak yang pelan-pelan muncul tanpa ia sadari. Namun Steffi tidak ingin mengorbankan harinya untuk rasa curiga. Ia memilih mencari kesibukan, memasak, membaca, dan merapikan rumah seperti biasa. Siang hari, telepon dari ibunya berdering. "Steph, kamu sehat? Gimana kabar suamimu?" Steffi tersenyum, meski ibunya tidak bisa melihat. "Alhamdulillah baik, Bu. Sandi sibuk sekali. Kantornya makin besar." Ibunya tertawa pelan. "Pantes jarang pulang. Biasanya orang-orang penting memang begitu." Steffi ikut tertawa, tapi ada perasaan aneh di dadanya. Setelah telepon berakhir, ia terdiam lama. Kalimat Yuni kemarin kembali muncul dalam pikirannya. "Tapi kok aku jarang lihat nama kantornya?" "Steph." Ia akhirnya menyalakan laptop. Menggunakan internet sederhana, ia mencoba mencari nama perusahaan tempat Sandi bekerja. Kecil saja, sekadar memastikan. Namun Steffi tersentak. Nama perusahaan itu benar ada, tapi tidak besar. Tidak ada berita spektakuler, tidak ada pembahasan di media, tidak ada profil CEO dengan nama Sandi. Bukan perusahaan yang kesannya megah seperti yang sering Sandi ceritakan. Steffi menutup laptop. Mungkin websitenya belum lengkap. Gumamnya mencoba berpikir positif. Tidak semua perusahaan besar suka publikasi. Ia menenangkan dirinya sendiri. Ia percaya suaminya tidak mungkin bohong. Sore hari, ketika Steffi sedang duduk membaca di ruang tengah, telepon Sandi berdering. Suaminya lupa membawa ponsel tadi pagi. Steffi melihat layar, nomor asing. Ia biarkan berdering 1 kali, namun telepon kembali masuk. Karena khawatir itu dari kantor, Steffi mengangkat. "Halo, ini telepon Sandi. MA." Suara perempuan terdengar di seberang, tergesa dan akrab. "Sandi, kamu belum pulang juga? Aku nunggu di depan kantor dari tadi." Steffi langsung terdiam. Lama. Udara di sekitarnya seakan menegang. Perempuan itu melanjutkan dengan nada kesal, tidak menyadari bahwa ia bicara dengan istri Sandi. "Apa kamu lupa janji kamu? Katanya mau makan bareng. Masa aku nunggu sendirian sampai sejam begini?" Detakan jantung Steffi terdengar di telinganya sendiri. Tangannya gemetar halus. Perempuan itu masih berbicara, bahkan semakin akrab. "Atau kamu sama istrimu? Jangan bilang kamu bohong lagi, Sand." Steffi akhirnya menjawab pelan. Suaranya nyaris pecah. "Maaf, ini siapa?" Suara perempuan itu langsung terhenti. Sunyi 5 detik. Lalu terdengar suara gugup namun cepat. Maaf, saya salah sambung." Telepon langsung ditutup sepihak. Steffi menatap layar lama. Tidak berkedip, tidak bernapas. 1 kalimat terlintas di kepalanya. Salah sambung? Atau ketahuan? Sore itu Steffi duduk di sofa seorang diri. Hatinya terasa berat, tapi ia masih menolak untuk berpikir buruk. Ia berulang kali mencoba mencari alasan yang masuk akal. Mungkin rekan kerja, mungkin kerabat kantor, mungkin hanya salah sambung sungguhan. Tapi suaranya sangat akrab, seolah seseorang yang sudah sering berbicara dengan suaminya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Steffi merasakan sesuatu yang lain. Rasa takut kehilangan. Dan malam itu, ia menunggu Sandi pulang lebih lama dari biasanya. Ketika Sandi akhirnya tiba hampir tengah malam, Steffi membuka pintu dengan tatapan yang sulit terbaca. Sandi tersenyum kecil, tidak tahu apa yang sudah terjadi. "Sesuatu terjadi? Kamu kelihatan pucat." Steffi menelan ludah. "Telepon kamu ketinggalan." Sandi diam sejenak, tapi tidak terlihat panik. "Oh, ya. Tadi buru-buru." Steffi menatap suaminya dalam-dalam. Ada bagian dari dirinya ingin bertanya, ingin menuntut kejelasan. Namun bibirnya hanya mampu mengucapkan, "Kita makan dulu." Sandi mengangguk, seolah tidak ada yang aneh. Tapi Steffi tahu, mulai malam itu, ada sisi dirinya yang tidak lagi sepenuhnya tenang. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa suaminya mungkin menyembunyikan sesuatu. Pagi itu, Steffi bangun sedikit lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya muncul.
Namun ia sudah berada di dapur kecil rumah kontrakannya, menyiapkan sarapan sederhana seperti biasa. Telur ceplok, tumis sayur, dan teh hangat, hidangan yang tidak mewah, namun dibuat dengan hati. Di balik gerak tubuhnya yang cekatan, ada perasaan campur aduk yang tak ia pahami. Sandi, suaminya, sudah beberapa minggu berubah, pulang lebih malam, lebih sering menerima telepon sambil menghilang dari ruangan, dan tampak gelisah setiap kali ia menyinggung soal pekerjaan. Steffi menatap jam dinding yang menggantung di dapur. Sudah pukul 5 lewat sedikit. Biasanya Sandi sudah bangun dan bersiap sebelum berangkat, namun kali ini kamar masih sepi. Tidak terdengar suara mandi maupun langkah kaki. Steffi menghela napas pelan, menenangkan diri agar tidak berpikir buruk. Ia ingin percaya bahwa semua baik-baik saja, bahwa suaminya hanya sedang lelah. Ia memasuki kamar perlahan. Sandi masih terlelap, wajahnya terlihat letih namun tidak tenang. Steffi memperhatikan raut suaminya. Entah mengapa tampak seperti sedang menyimpan beban besar yang tidak dibagi dengannya. Steffi memberanikan diri menyentuh bahunya pelan. "Mas, sarapan sudah siap," katanya lirih. Sandi membuka mata perlahan, seperti seseorang yang enggan kembali pada kenyataan setelah tidur. Ia menatap Steffi sejenak, kemudian duduk dan merapikan rambutnya tanpa banyak bicara. Ia hanya mengangguk, singkat, datar, dan tanpa senyuman. Steffi mencoba menahan rasa sesak yang menelusup ke dadanya setiap melihat perubahan itu. Mereka sarapan tanpa banyak kata. Yang terdengar hanyalah denting sendok menyentuh piring. Biasanya Sandi akan bercerita tentang rencana kerja hari ini, atau sekadar bercanda menertawakan dirinya yang sering lupa membawa pulpen. Namun pagi ini tetap sunyi, seolah rumah itu kehilangan kehangatan yang dulu pernah menghidupinya. Steffi memberanikan diri bertanya, suara penuh hati-hati. "Mas lagi banyak pekerjaan ya?" Sandi berhenti mengunyah sesaat, lalu menjawab singkat, "Iya." Tidak ada penjelasan lain. Tidak ada tambahan yang menenangkan hati Steffi. Padahal jawabannya bisa saja panjang, bisa saja sederhana namun penuh perhatian seperti dulu. Namun yang tersisa hanya jawaban dingin tanpa arah. Setelah makan, Sandi bersiap bekerja. Dengan setelan rapi, kemeja putih, dan tas kerja yang tampak lebih berat dari biasanya, ia melangkah menuju pintu. Steffi mengantarnya, seperti biasa. Sudah bertahun-tahun ia melakukannya. Sejak suaminya mulai bekerja di kantor yang menurut Sandi adalah perusahaan besar tempat ia menjabat sebagai CEO. Steffi selalu bangga setiap suaminya berangkat. Baginya, suaminya adalah pemimpin, pekerja keras, seseorang yang menanggung hidup keluarga. Ia percaya sepenuhnya. Kepercayaan itu membuatnya merasa menjadi istri yang harus selalu mendukung, meski kadang harus menahan diri dari banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan. Sebelum keluar, Sandi menoleh sebentar dan menepuk kepala Steffi pelan. "Jaga diri," ucapnya. Satu kalimat yang terdengar sederhana, namun Steffi berusaha menafsirkannya sebagai bentuk perhatian. Ia membalas senyum kecil meski ada sesuatu dalam dirinya yang terasa hambar. Setelah Sandi pergi, Steffi membersihkan meja makan dan rumah, menyapu, mengepel, seperti biasanya. Namun kali ini ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia merasa Sandi semakin jauh. Bukan dalam jarak fisik, melainkan dalam hati. Ia ingin suaminya membuka diri, bercerita, apapun. Namun Sandi menutup dirinya rapat-rapat, seakan ia tidak lagi memerlukan seorang istri sebagai tempat berbagi. Selama bekerja menjahit pakaian pesanan tetangga, pikiran Steffi terus melayang pada suaminya. Ia ingin percaya bahwa Sandi baik-baik saja, namun rasa ragu semakin menebal. Siang hari ia menerima telepon dari temannya, Lilis, yang bekerja di konter HP tidak jauh dari rumah. Lilis bercerita bahwa suaminya sedang berencana mengajak keluarga liburan di akhir pekan. Cerita itu sederhana namun membuat Steffi terdiam lama. Sudah berapa lama ia tidak merasakan momen seperti itu? Sudah berapa lama ia tidak berjalan berdua saja dengan Sandi, hanya sekadar menikmati udara sore? Saat sore datang, Steffi duduk sendirian di ruang tamu menunggu suaminya pulang. Ia menyalakan TV namun tidak benar-benar menonton. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Sandi biasanya sudah pulang. Tapi malam itu tidak. Jam menunjukkan pukul 8, 9,
sampai hampir 10, baru Sandy datang dengan wajah lelah dan sikap tergesa. "Mas belum makan?" tanya Steffi lembut. "Sudah," jawabnya singkat, tanpa menatap wajah istrinya. Steffi menunduk. Bagaimana bisa ia menyepelekan semua rasa dingin yang sejak lama tumbuh? Ia lalu tersadar, selama ini ia terlalu percaya. Terlalu yakin bahwa semua baik-baik saja hanya karena ia ingin begitu. Malam itu ia tidak bisa tidur. Sandy sudah lebih dulu terlelap, namun Steffi menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati, apa ada sesuatu yang ia tidak tahu? Keesokan paginya, kejadian kecil menjadi pemicu perubahan besar. Saat Steffi membawa pakaian kerja suaminya yang kotor ke ember cucian, sebuah kertas tipis jatuh dari saku celana Sandy. Sebuah struk parkir dari gedung kantor di pusat kota. Tidak ada yang janggal kecuali satu hal. Tarif parkirnya tidak menunjukkan nominal fasilitas kantor tinggi seperti biasanya. Gedung mewah tempat CEO bekerja harusnya memiliki akses VIP. Namun ini terlihat seperti parkiran umum yang biasa. Steffi terdiam lama. Matanya terpaku pada kertas kecil itu. Ada rasa curiga kecil muncul di hatinya. Namun ia menahan diri. Ia tidak ingin berprasangka sebelum melihat dengan mata kepala sendiri. Malam harinya, ketika Sandy sudah tidur, Steffi duduk di ruang tamu dengan rasa gelisah yang mengaduk dadanya. Ia membuka ponsel dan mengetik nama perusahaan tempat suaminya bekerja. Tidak ada nama Sandy tercantum sebagai CEO. Bahkan setelah ia menelusuri banyak halaman, ia tidak menemukan sedikitpun profil Sandy sebagai pimpinan. Dadanya terasa sesak. Ingatannya melayang pada semua cerita suaminya. Tentang rapat besar. Tentang keputusan perusahaan. Tentang beban menjadi pemimpin. Selama bertahun-tahun ia tidak pernah meragukan. Namun kini ia mulai merasakan ketidakcocokan di setiap detail. Steffi menutup ponselnya. Ia memutuskan satu hal, ia akan pergi ke kantor suaminya besok. Bukan untuk menuduh, bukan untuk bertengkar, tetapi untuk mencari jawaban yang selama ini tidak terucap. Pagi berikutnya, Steffi memilih berdandan rapi. Ia memakai blus putih bersih, rok panjang abu-abu, dan kerudung yang ia setrika rapi semalaman. Ia tersenyum pada dirinya sendiri di cermin. Ia ingin Sandy bangga melihat istrinya datang. Ingin menunjukkan bahwa ia juga bisa tampil seperti istri seorang CEO. Sandy berangkat seperti biasa. Steffi menunggu beberapa menit agar tidak menimbulkan curiga. Lalu ia menyusul naik angkot dan ojek online sampai ke gedung besar tempat Sandy selalu sebut sebagai kantornya. Saat berdiri di depan gedung, Steffi tertegun. Gedung tinggi dengan kaca hitam, megah, dan dipenuhi orang berpakaian formal. Ia menelan ludah pelan, separuh gugup, separuh bangga. Ia masuk melewati pintu putar, menuju pos satpam di dalam lobi. Dengan senyuman sopan, ia berkata, "Selamat pagi, Pak. Saya ingin bertemu Pak Sandy, CEO perusahaan ini. Saya istrinya." Satpam yang berjaga menatap Steffi, lalu, secara mengejutkan, tertawa pelan. "CEO? Bu, suami Ibu CEO." Ucapnya dengan nada tidak percaya. Steffi mengangguk pelan, makin bingung dengan ekspresi satpam itu. Satpam tersebut menahan tawa sebelum menunjuk ke arah luar gedung. "Itu Bu, suami Ibu baru keluar dari sana." Steffi menoleh spontan. Dan di saat itu, seluruh dunia seperti terhenti. Sandy baru keluar dari ruangan setingkat basement, mengenakan rompi dengan logo perusahaan, bukan jas eksekutif. Di tangannya ada mop dan sarung tangan karet. Saat berjalan, ia menunduk, mengelap keringat di pelipis. Sandy, suaminya, orang yang selama ini mengaku CEO, ternyata adalah petugas kebersihan gedung. Seluruh tubuh Steffi gemetar. Suaranya hilang. Dunianya berguncang tanpa ampun. Semua cerita Sandy selama ini, rapat, gaji besar, tanggung jawab perusahaan, adalah kebohongan besar yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Detik itu Steffi sadar. Rahasia suaminya telah terbongkar. Dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Steffi tidak tahu bagaimana ia masih bisa berdiri saat melihat Sandy keluar dari ruang maintenance gedung dengan seragam abu-abu dan topi berlogo perusahaan tempat ia klaim sebagai CEO. Langkah Sandy terlihat lelah, pundaknya sedikit membungkuk,
wajahnya pucat seperti seseorang yang sudah terlalu lama memikul beban yang tidak kuat ia sandang. Suaminya tampak tidak seperti pemimpin perusahaan, tidak seperti sosok hebat yang selama ini ia banggakan dan ceritakan kepada teman-temannya. Yang ada hanyalah seorang pria sederhana, bekerja keras sebagai petugas kebersihan gedung pencakar langit di pusat kota. Namun bagi Steffi, pukulan paling telak bukanlah kenyataan posisi pekerjaan suaminya. Bukan pula rasa malu karena satpam tertawa ketika ia menyebut nama Sandy sebagai CEO. Bukan. Luka terbesar adalah kenyataan bahwa selama bertahun-tahun, Sandy membangun kebohongan rapi dan Steffi percaya tanpa pernah mengeluh. Sandy melihat Steffi berdiri tidak jauh darinya. Seketika wajahnya berubah pucat, matanya membesar, tubuhnya kaku seolah tersengat listrik. Kantong plastik berisi peralatan pembersih hampir jatuh dari tangan kanan Sandy jika tidak segera ia tangkap. Ia menelan ludah pelan, tampak bingung apakah harus mendekati istrinya atau justru lari. "Steph, kamu ngapain di sini?" Suara Sandy terdengar pecah, lirih, seperti seseorang yang ingin menyembunyikan kenyataan, padahal semuanya sudah terlanjur terlihat. Steffi tidak langsung menjawab. Dadanya naik turun, napasnya berat, namun wajahnya tetap terangkat tegak. Ia mencoba kuat meski dalam hati terasa seperti ada gunung besar runtuh menimpa dirinya. Ia menahan diri agar tidak menangis di depan semua orang yang lalu lalang di lobi kantor megah itu. "Aku datang mau lihat kantormu, Mas," jawab Steffi perlahan. Namun setiap kata terdengar seperti pisau yang ditarik paksa dari luka. Suara itu membuat Sandy memalingkan wajah. Ia tahu apapun yang ia katakan sekarang tidak akan mampu menghapus kenyataan yang sudah terbuka. Kebohongan yang ia tutupi dengan bangga kini menjadi aib yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Beberapa pegawai yang lewat melirik sambil berbisik. Ada yang berpura-pura tidak mendengar, tapi mata mereka tidak bisa menutupi rasa ingin tahu. Sandy merasa tubuhnya membeku di tempat. Ia memutuskan menggiring Steffi menjauh keluar gedung agar percakapan tidak menjadi tontonan umum. Di sisi taman samping gedung, di bawah bayangan pepohonan, barulah suasana menjadi lebih sunyi. Angin siang menerpa wajah Steffi, namun dingin yang ia rasakan bukan berasal dari cuaca. Hatinya membeku. "Aku bisa jelaskan," kata Sandy tergesa. Suara terdengar seperti seseorang yang mencoba memadamkan api dengan tangan kosong. Steffi mengangkat wajah, menatap langsung mata suaminya. Tatapan yang selama ini penuh cinta, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit, campuran kecewa, marah, dan tidak percaya. "Berapa lama kamu bohongi aku?" tanya Steffi tanpa menjerit, namun justru suara tenang itu jauh lebih menakutkan bagi Sandy. Sandy mengusap wajahnya pelan. "Sebentar. Aku butuh waktu bicara di tempat lain. Jangan di sini, banyak orang." "Jawab pertanyaan aku dulu," potong Steffi tetap tenang. "Sudah berapa lama?" Sandy terdiam. Lidahnya keluh. Ia tahu jawabannya akan membuat Steffi semakin hancur. "Sejak awal aku kerja di sini," jawab Sandy akhirnya, pandangan jatuh ke tanah. Steffi menarik napas panjang, menutup mata sejenak. Ia merasa seperti dikhianati bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia yang memberikan kepercayaan penuh kepada seseorang yang ia anggap belahan hati. Ia membuka mata kembali. "Mas bilang ke aku kalau kamu CEO. Kamu cerita soal rapat besar, soal gaji tinggi, soal strategi perusahaan. Semua itu bohong." Sandy mengangguk pelan, matanya mulai memerah. Aku cuma gak mau kamu merasa minder jadi istri dari orang sederhana." Steffi tersenyum pahit. Air mata menetes tanpa ia sadari. "Minder? Mas pikir aku butuh suami kaya? Mas pikir aku gak akan bangga punya suami pekerja keras meski hanya petugas kebersihan?" Sandy terdiam. "Yang bikin aku hancur itu bukan pekerjaanmu," lanjut Steffi lirih namun tegas, "tapi kebohonganmu." Sandy memegang kepala, seolah ingin menarik rambutnya sendiri karena frustrasi. "Aku takut kamu ninggalin aku. Aku takut kamu kecewa. Dari awal aku cuma ingin kamu bahagia punya suami yang bisa dibanggakan." Steffi menatap suaminya lama. "Mas pikir selama ini aku bahagia dengan kebohongan?" Air mata Sandy jatuh. Ia tidak pernah terlihat setelanjang itu sebelumnya. Tanpa gengsi, tanpa topeng, tanpa kebanggaan palsu. Steffi melangkah mundur setapak.
Seluruh tubuhnya gemetar namun ia menahan diri agar tidak roboh. "Aku pulang dulu," ucapnya pelan. Sandi memegang lengannya spontan. "Jangan pergi. Kita pulang bareng nanti. Biarkan aku jelaskan semuanya." Steffi menatap tangan itu, dan perlahan menepisnya tanpa membentak. "Aku butuh waktu sendiri." Ia berbalik pergi. Sandi hanya mampu menatap punggung istrinya menjauh, semakin kecil, sampai akhirnya menghilang di balik kerumunan kendaraan di depan gedung. Sandi merasakan matanya panas, namun ia tidak mengejarnya. Ia tahu Steffi bukan sedang marah, ia terluka. Steffi berjalan tanpa arah. Entah bagaimana ia akhirnya tiba di sebuah halte, duduk di bangku besi sendirian. Lalu tangisnya pecah. Bukan tangis keras, tapi tangis lirih yang keluar dari dada yang diisi luka terlalu dalam. Ia memegang dada, mencoba bernapas, namun rasanya dada seperti dipenuhi batu. Selama ini ia membanggakan Sandi di depan teman, tetangga, keluarga. Ia selalu berkata, "Suamiku kerja keras, bawahan hormat, perusahaan percaya." Ia selalu menolak bila orang iseng bertanya kenapa rumah mereka biasa saja, padahal suaminya CEO. Ia selalu membela Sandi, selalu percaya. Namun kini ia merasa seluruh ucapannya berubah menjadi lelucon menyakitkan yang tidak bisa dihapus. Steffi menatap tangannya yang gemetar. Ia bertanya pada diri sendiri, "Masih pantaskah aku mempercayainya? Bisakah aku kembali hidup seperti biasa setelah ini?" Tidak ada jawaban. Yang ada hanya rasa hampa, seperti dunia runtuh di bawah kaki. Sandi pulang sore itu dengan wajah penuh penyesalan. Ia tidak bisa menemukan Steffi dalam rumah. Yang ada hanyalah piring tak tersentuh, gelas teh yang sudah dingin, dan kesunyian yang terasa menusuk. Setengah jam kemudian Steffi pulang. Wajahnya lelah, mata sembab, langkah ragu. Sandi segera berdiri. "Steph, kita bicara." Steffi meletakkan tasnya pelan dan duduk di kursi ruang tamu. Sandi duduk di hadapannya, namun ia tidak berani memulai. Tatapan Steffi tegas, tapi bukan tatapan marah, melainkan tatapan seseorang yang sedang mencoba bertahan. Ia mengaku malu, merasa rendah diri, dan tidak siap menjadi suami yang terlihat biasa. Ia ingin dilihat oleh istrinya sebagai orang yang sukses. Steffi mendengarkan tanpa memotong, meski setiap kata Sandi seperti menambah luka baru. Setelah Sandi selesai berbicara, Steffi kembali menatap mata suaminya. "Mas, aku menikah dengan orangnya, bukan jabatannya. Tapi kamu malah menjauhkan aku dari dirimu dengan kebohongan." Sandi menunduk, bahunya bergetar. "Aku salah, aku tahu. Tapi tolong beri aku kesempatan memperbaiki semuanya." Steffi terdiam lama sebelum menjawab. "Aku tidak meninggalkan Mas hari ini. Tapi aku tidak bisa pura-pura semua baik-baik saja." Diam panjang memenuhi ruangan. Sandi tidak berani menyentuh tangan Steffi meski ingin. Mereka hanya saling menatap. Dua orang yang masih saling mencintai namun terluka dalam. Malam itu, Steffi tidur membelakangi Sandi. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, tidak ada obrolan sebelum tidur, tidak ada genggaman tangan, tidak ada ciuman kening. Yang ada hanyalah dua hati yang dipisahkan oleh kebohongan panjang dan rasa saling kecewa yang tidak mudah disembuhkan. Dan Steffi baru mulai bertanya dalam hati, "Kalau selama ini dia bisa berbohong, apakah masih ada hal lain yang belum aku tahu?" Pertanyaan itu membuatnya terjaga hampir sepanjang malam. Dan di luar sana, dunia seakan ikut sunyi, menunggu badai yang lebih besar datang dalam hidup mereka. Steffi belum bisa melupakan kejadian di lobi gedung tempat Sandi bekerja. Ucapan satpam yang menertawakan dirinya masih menancap kuat di hati, bukan karena satpam itu kasar, tetapi karena kenyataan yang muncul begitu menyakitkan. Sore itu, saat ia pulang ke rumah kontrakan kecil mereka, suasana terasa sunyi. Sandi belum pulang, dan Steffi duduk di ruang tamu yang sederhana, memandangi lembaran laporan keuangan yang tadi ia periksa sebelum berangkat. Angka-angka itu terlihat buram, kacau, seakan bukan lagi data, tetapi garis-garis serpihan hatinya yang sedang retak. Ia menutup laptop dan menahan napas panjang. Selama ini ia bekerja keras, lembur, dan berusaha menopang keuangan rumah tangga, sementara Sandi selalu pulang dengan alasan rapat hingga larut, meeting investor,
atau pertemuan bisnis mendesak. Semua alasan itu kini terasa seperti cerita fiksi yang ia telan mentah-mentah bertahun-tahun. Steffi memejamkan mata. Ia tidak ingin gegabah. Apa yang ia lihat di lobi mungkin bisa jadi salah paham. Mungkin satpam itu tidak mengenali Sandi. Mungkin Sandi bekerja sebagai CEO, tetapi perusahaannya menempati gedung yang sama, atau ia hanya salah menyebut lantai. Ia mencoba meyakinkan diri, tetapi semakin keras ia memaksakan logika, semakin tajam rasa sakit yang menyeruak. Teleponnya berdering. Nama suaminya muncul di layar. Steffi menatap lama sebelum mengangkat. Ada rasa malas, ada rasa takut, ada rasa ingin memaki, tetapi suara Sandi terdengar biasa saja. "Sayang, aku pulang agak malam. Ada makan malam dengan klien penting," katanya. Steffi menelan ludah. Ternyata tepat dugaan, alasan yang sama. Suara itu terlalu mulus, terlalu yakin, seolah ia berkata jujur. "Oh, baik," jawab Steffi mencoba terdengar santai. "Jangan tidur dulu kalau bisa. Ada yang mau aku sampaikan nanti." Ada yang mau disampaikan. Entah itu terdengar baik atau buruk. Entah Sandi benar-benar punya urusan pekerjaan atau justru sedang menyusun kebohongan berikutnya. Steffi mengakhiri panggilan dan meletakkan ponsel tanpa ekspresi. Beberapa detik kemudian, semua ketenangan pecah, dan air matanya jatuh tanpa permisi. Sebelumnya ia bukan tipe perempuan yang menangis untuk hal sepele. Tapi hari ini, ia tidak menangis karena sakitnya ucapan satpam, melainkan karena fakta bahwa ia mulai tidak mengenali suaminya sendiri. Waktu berjalan lambat. Jarum jam bergerak, tetapi pikirannya diam. Ia memaksakan diri memasak sesuatu agar waktu tak terbuang dalam kesedihan. Tumisan bawang di wajan bergesekan, tetapi tangannya gemetar. Ia memegang tutup panci sambil menarik napas berulang kali agar suaranya tidak pecah. Ia tak ingin saat Sandi pulang nanti, ia terlihat rapuh. Jika ada satu hal yang masih ingin ia pertahankan, itu adalah martabatnya. Pintu depan terbuka pukul 22.35. Sandi masuk dengan langkah lelah tapi wajahnya tidak menunjukkan penyesalan atau kebingungan. Seakan hari ini adalah hari biasa. Ia membuka kancing kerah, melepas sepatu, lalu tersenyum kecil. "Wah, kamu masak? Wangi banget," katanya ringan. Steffi memandangi wajah suaminya. Ia ingin menanyakan banyak hal, pekerjaan, kantor, kedudukan, kehidupan yang selama ini disembunyikan, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Sandi duduk dan mulai makan seperti tidak ada apa-apa. "Jadi," katanya setelah menelan suapan pertama, "perusahaan akan melakukan ekspansi besar. Aku bisa dapat banyak keuntungan." Kalimat itu terasa seperti peluru kedua yang menembus dada Steffi. Ekspansi? Perusahaan? CEO? Apakah ia masih tetap memainkan peran yang sama? Steffi menegakkan tubuh. "Sandi." Sandi mengunyah sambil menoleh. Aku tadi datang ke kantor kamu." Suasana langsung berhenti. Sendok dan garpu Sandi menegang. Ia menatap Steffi dengan sekilas rasa kaget, sebelum kembali memasang ekspresi tenang. "Kenapa ke kantorku mendadak?" Nada suaranya terdengar lebih hati-hati. Steffi menarik napas. "Aku cuma ingin memberi kejutan. Tapi, saat aku tiba di lobi dan menyebutkan nama kamu, satpam tertawa." Kali ini Sandi benar-benar berhenti makan. Tangannya pelan-pelan menurunkan sendok. Steffi melanjutkan, "Katanya kamu bukan CEO. Dia bilang, semua orang di gedung tahu siapa CEO yang asli, dan kamu bukan orangnya." Ruangan menjadi dingin seperti makam. Sandi menghela napas panjang. "Steph, kamu salah paham. Aku belum selesai." Suaranya lirih tapi tegas. "Aku ingin kamu jujur. Selama ini, kamu bekerja sebagai apa?" Sandi mengusap wajahnya. "Aku tetap bekerja di sana." "Sebagai apa?" Sesuatu yang lebih rumit untuk dijelaskan. Steffi menahan diri agar tidak memukul meja. Ia menunduk, menekankan kata demi kata. "Aku istri kamu. Aku berhak tahu apa yang kamu kerjakan." Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang merayap. Akhirnya Sandi berkata pelan, "Kalau aku cerita sekarang, kamu pasti kecewa."
Steffi tersenyum getir. Aku sudah kecewa tanpa kamu cerita. Sandy berdiri dan berjalan ke ruang tamu, seakan ingin menghindari tatapan Steffi. Ia mengambil rokok, lalu berdiri tanpa menyalakannya. Aku bukan CEO. Itu benar. Kalimat itu menohok Steffi seperti palu godam. Sandy menunduk. Aku hanya karyawan biasa. Steffi terpaku. Ruangan terasa bergoyang, tapi ia memaksa duduk tegak. Kenapa kamu berbohong selama ini, San? Karena aku takut kamu meremehkan aku. Kamu pintar, pekerja keras, gajimu stabil. Aku hanya lulusan biasa yang tidak bisa membanggakan apapun. Kalimat itu menampar hati Steffi. Jadi semua ini bukan karena ia tidak mencintainya, tetapi karena Sandy punya ketakutan sendiri. Sialnya, alih-alih jujur dan berusaha bersama, Sandy memilih membangun istana kebohongan yang membuat keduanya terluka. Steffi menutup wajah. Sandy, selama ini kamu pikir aku menikah dengan jabatanmu? Aku memilih kamu karena aku percaya kita bisa membangun kehidupan bersama. Sandy memukul jidatnya sendiri. Frustasi. Aku tahu. Tapi aku terlanjur. Pura-pura sukses. Lama-lama aku tidak tahu bagaimana berhenti. Ucapan itu membuat Steffi tertunduk. Luka ini bukan hanya karena kebohongan, tetapi karena Sandy menganggap dirinya tidak mampu mencintai laki-laki apa adanya. Sandy duduk di sebelahnya. Aku berjanji akan memperbaiki segalanya. Steffi menatap mata suaminya yang terlihat lelah dan takut. Bukan takut kehilangan harta, bukan takut ketahuan selingkuh, tapi takut dianggap tidak berharga. Ia menarik napas panjang. Aku tidak butuh CEO, San. Yang aku butuhkan adalah suami yang jujur dan mau berjalan bersama. Tapi meski mulutnya berkata begitu, hatinya tetap terasa robek. Kejujuran pertama Sandy datang setelah bertahun-tahun kebohongan. Luka ini mungkin bisa sembuh, tetapi bekasnya akan tetap ada. Malam itu mereka bicara panjang, namun Steffi tahu satu hal. Hubungan ini baru mulai masuk babak baru, babak di mana kebohongan satu sudah pecah, dan tidak ada jaminan hanya itu satu-satunya rahasia yang tersembunyi. Karena luka yang terungkap hari ini, justru membuat Steffi sadar. Ia baru menyentuh permukaan dari gunung es yang jauh lebih besar. Hari-hari setelah pengakuan Sandy berjalan perlahan namun berat. Meskipun keduanya sudah berbicara panjang malam itu, Steffi tahu semua jawaban Sandy belum benar-benar terungkap. Itulah yang membuat kepalanya penuh tanya, dan hatinya tidak tenang. Sandy mulai mengubah sikapnya dalam beberapa hari ke depan. Ia bangun lebih pagi, berangkat lebih awal, dan pulang tanpa alasan yang mencurigakan. Tidak lagi menyebut rapat sampai larut atau makan malam bersama klien. Bahkan kini ia makan di rumah, kembali menatap Steffi meski sesekali raut gugup masih terlihat jelas. Namun justru perubahan sikap itu membuat Steffi semakin curiga. Bukan karena ia ingin menangkap kesalahan baru, tetapi karena hatinya tahu, laki-laki yang sudah berbohong selama bertahun-tahun pasti tidak berhenti hanya dengan satu pengakuan. Ada sesuatu yang masih disembunyikan. Dan Steffi mulai menyadari. Rasa tenang bukan datang dari permintaan maaf, tetapi dari keterbukaan. Sandy belum benar-benar membuka pintu itu. Pagi itu, Steffi bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan sederhana, telur mata sapi, tumis sawi, dan kopi hitam tanpa gula. Bukan hidangan mewah, tetapi masakannya selalu menuangkan sesuatu yang tidak pernah Sandy temukan di luar, perhatian. Sandy duduk di meja makan, menatap piringnya seolah sedang menimbang sesuatu. Kamu nggak kerja dulu? Tanyanya pelan. Hari ini shift siang. Steffi menjawab sambil merapikan beberapa berkas kerja yang berserakan di meja. Sandy mengangguk, tapi matanya tidak lepas dari Steffi. Kamu masih marah? Tanyanya lirih. Steffi berhenti bergerak beberapa detik dan menghela napas. Aku tidak marah, jawabnya pelan, tapi aku terluka, San. Itu beda. Sandy menunduk. Ia mengaduk kopi tanpa meminumnya. Steffi melanjutkan, kalau kamu mau memperbaiki semuanya, aku akan lihat. Tapi aku juga ingin kamu sadar. Aku tidak bisa percaya begitu saja. Sandy mengangguk pelan. Aku ngerti. Mereka makan tanpa banyak bicara. Tidak ada pertengkaran,
Tapi juga tidak ada kehangatan seperti dulu. Suasana rumah kini bukan lagi dingin, melainkan canggung. Seakan keduanya menjadi tamu dalam hubungan mereka sendiri. Sandy selesai makan, lalu mengambil tas kerjanya. "Aku berangkat," katanya sambil memegang gagang pintu. "Nanti malam aku pulang cepat." Steffi menoleh. "Aku tunggu." Sandy mengangguk. Namun sebelum keluar rumah ia memalingkan wajah. Ada sesuatu di matanya. Semacam rasa takut kehilangan, tapi juga rasa bersalah yang menumpuk. Pintu tertutup. Dan keheningan kembali menguasai rumah kecil itu. Setelah membereskan rumah dan berganti pakaian, Steffi membuka laptop kembali. Ia mengulang pekerjaan yang tertunda dan memeriksa jadwal pembayaran vendor. Namun pikirannya tidak benar-benar fokus. Bayangan satpam yang tertawa di lobi gedung kembali muncul. "CEO? Suami Anda." Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Steffi menutup mata, mengembuskan napas panjang. Ia merasa bodoh, bukan karena dibohongi, tetapi karena terlalu percaya. Pernikahan, bagi Steffi, adalah komitmen untuk berjalan sejajar. Tapi ternyata selama ini ia berjalan sendirian, sementara Sandy berjalan di dunia yang tidak pernah ia izinkan Steffi masuki. Dan parahnya, ia baru sadar setelah bertahun-tahun. Steffi memutuskan hal sederhana siang itu. Ia tidak akan menunggu kebenaran datang. Ia akan mencarinya sendiri. Sepulang kerja sore hari, Steffi tidak langsung pulang ke rumah. Ia naik ojek online menuju gedung tempat Sandy bekerja. Gedung yang sama tempat ia menanggung rasa malu beberapa hari lalu. Ia turun dan berdiri di depan gedung tinggi itu, memandang lobi luas dengan dinding kaca mengilap. Kali ini ia tidak datang sebagai istri yang ingin memberi kejutan, tapi sebagai perempuan yang ingin mencari kebenaran. Satpam yang sama masih berjaga. Pria itu menoleh dan langsung mengenal Steffi. Ibu yang kemarin ya," sapanya ramah sambil tersenyum. Steffi membalas sopan. "Saya mau tanya sebentar, Pak." "Silakan." Steffi menarik napas pelan. "Di perusahaan ini, suami saya bekerja di bagian apa?" Satpam terdiam sejenak. Ia menatap Steffi, kemudian menurunkan suaranya. "Maaf kalau saya lancang, tapi suami ibu itu OB, Bu." Steffi menegakkan tubuh seketika. Napasnya berhenti di tenggorokan. "OB." Satpam mengangguk. "Iya Bu, office B. Sudah hampir 2 tahun di sini. Orangnya rajin, nggak banyak masalah. Saya pikir ibu sudah tahu." Steffi berdiri kaku. 2 tahun. 2 tahun Sandy bekerja sebagai OB di gedung megah itu. Sementara setiap hari ia pulang bercerita tentang meeting investor kelas atas. Satpam melanjutkan, masih dengan suara sopan. "Dia itu baik, Bu. Sering bantuin satpam lain juga. Bahkan sering pulang malam kalau ada event besar atau rapat penting. Mungkin ibu salah paham waktu saya bilang CEO kemarin. Saya kira ibu bercanda." Steffi tersenyum kaku, menahan agar wajahnya tidak pecah. "Tidak apa, Pak. Terima kasih." Ia berbalik perlahan, melangkah menuju taman kecil di samping gedung. Begitu duduk, ia menutup mulut dengan tangan. Air matanya keluar, bukan karena malu, tapi karena campuran antara kecewa, sedih, dan kasihan pada diri sendiri. Sandy bukan CEO. Sandy bukan manajer. Sandy bukan siapa-siapa di perusahaan itu. Ia hanya office boy yang membangun istana kebohongan demi terlihat pantas di mata istrinya. Steffi tak tahu mana yang lebih menyakitkan, kebohongannya atau pikiran Sandy bahwa dirinya tidak cukup berharga tanpa jabatan. Ponselnya bergetar. Nama Sandy muncul di layar. Steffi menghapus air mata, mengangkat telepon, mencoba agar suaranya terdengar normal. "Steph, kamu di mana?" Suara Sandy terdengar gugup. "Di luar," jawab Steffi singkat. "Aku di rumah. Makan bareng yuk." Steffi menatap gedung itu sekali lagi. "San. HM. Aku sudah ke kantormu." Keheningan seketika menyelimuti panggilan. Sandy sepertinya langsung mengerti apa yang terjadi. "Aku bisa jelasin." "Nanti." Steffi memutus panggilan pelan. Ia tidak ingin mendengar penjelasan melalui telepon. Tidak saat emosi masih mentah dan pikirannya terlalu penuh.
Ia memesan ojek kembali ke rumah. Sandy menunggu di ruang tamu, duduk gelisah. Begitu Steffi membuka pintu, suaminya langsung berdiri. "Kamu tahu, ya?" tanyanya nyaris berbisik. Steffi menutup pintu dan menatap Sandy lama. "San, kamu office bow." Sandy menunduk tanpa suara. Steffi mengembuskan napas. "Aku bukan marah. Tapi aku ingin kamu jawab satu hal." Sandy mengangkat wajahnya. "Kenapa kamu tidak pernah cerita dari awal?" Sandy mencengkeram rambutnya. Frustasi. "Karena aku malu. Karena aku nggak pengen kamu nyesel nikah sama aku. Semua teman kamu lulusan bagus, kerja bagus. Aku apa? OB." Steffi menahan air mata. "Kenapa kamu nggak biarin aku tertawa bersamamu saat kamu jatuh? Kenapa kamu lebih milih membangun dunia bohongan yang bikin kita sama-sama hancur?" Sandy terdiam. Butir air menetes di sudut matanya. Sesuatu yang jarang Steffi lihat. "Saya cuma pengen kamu bangga punya suami kayak saya." Steffi memejamkan mata. "Aku bangga kalau kamu jujur. Bukan kalau kamu jadi CEO bohongan." Sandy terduduk. Ia menyadari luka yang ia buat bukan hanya memalukan Steffi di depan orang lain, tetapi merusak kepercayaan yang seharusnya jadi fondasi pernikahan. Steffi duduk perlahan. "San, kalau kamu bilang dari awal terpaksa kerja begitu untuk survive, aku pasti ngerti. Aku kerja keras juga. Aku tahu rasanya. Tapi bohong itu bikin semua jadi susah." Sandy mengusap wajahnya. "Aku tahu. Dan aku salah." Keheningan kembali memenuhi ruangan. Sandy lalu mengangkat wajah, menatap Steffi dengan raut yang menciut. "Aku siap kalau kamu mau pergi." Steffi tersenyum kecil, getir. Pergi bukan solusi. Tapi tetap tinggal pun bukan berarti semuanya baik-baik saja. Sandy menunduk. Steffi melanjutkan, "Aku masih di sini. Tapi kamu harus tahu, ini titik awal aku melihat kamu apa adanya. Kalau ada kebohongan lain, lebih baik kamu jujur sekarang." Sandy membuka mulut, ragu, seolah masih ada sesuatu yang belum terucapkan. Namun ia menutupnya kembali. "Tidak ada yang lain," jawabnya akhirnya. Steffi tahu itu bohong. Ia melihat dari matanya. Masih ada rahasia lain. Dan itu membuat dadanya kembali sesak. Hubungan ini belum selesai. Justru baru memasuki fase paling sulit. Fase di mana cinta tidak lagi diuji dengan kesetiaan, tapi dengan kejujuran yang ditagih setelah bertahun-tahun ditunda. Steffi menatap Sandy lama, lalu berdiri dan berjalan menuju kamar. Bukan karena ingin pergi, bukan karena menyerah, tapi karena ia butuh ruang untuk bernapas, sebelum luka yang baru saja terbuka membuatnya runtuh lagi. Dan di balik pintu kamar yang tertutup, Steffi sadar satu hal. Cinta tidak pernah kalah karena kemiskinan. Cinta kalah ketika seseorang berhenti percaya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan, Steffi mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah cinta ini masih bisa diselamatkan? Atau sudah karam sejak lama? Hanya saja ia baru melihat permukaannya sekarang? Sejak malam itu, rumah Steffi berubah menjadi tempat yang penuh keheningan. Bukan karena mereka tidak bicara, tetapi karena setiap kata terikat rasa was-was dan ketidakyakinan. Sandy berusaha mendekat, tetapi Steffi masih berjaga. Ia tidak lagi siap mempercayai begitu saja tanpa bukti nyata. Hari-hari berikutnya berjalan datar. Sandy pulang tepat waktu, makan bersama, dan tidak lagi bercerita muluk-muluk tentang dunia kantoran yang selama ini ia karang. Ia lebih banyak diam, sesekali menatap Steffi seolah ingin berkata sesuatu, tapi selalu mengurungkan niat. Steffi paham, laki-laki yang berbohong dalam waktu lama tidak bisa jujur dalam satu malam. Ada ego, rasa takut, dan rasa malu yang menahannya. Namun Steffi juga tidak buta. Ia tahu ada sesuatu yang masih tersisa. Dan Sandy semakin terlihat gugup setiap kali ponselnya bergetar. Kali ini, Steffi tidak buru-buru menuduh. Ia hanya mengamati pelan, seperti orang yang akhirnya belajar bahwa kebenaran tidak datang dari mulut, tetapi dari perubahan sikap yang nyata. Suatu sore, Steffi pulang lebih cepat dari biasanya. Ia akhirnya mendapat posisi baru di minimarket, bukan hanya kasir,
tapi juga bertugas melakukan pembenahan dan administrasi ringan. Pekerjaan yang sama melelahkan, tetapi Steffi merasa sedikit lebih dihargai. Langit sore tampak mendung ketika ia memasuki halaman rumah. Motor Sandy sudah terparkir di depan. Ia mengernyit, terkejut. Biasanya Sandy baru sampai menjelang maghrib. "Ada apa ya?" gumamnya lirih. Ia membuka pintu perlahan. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara orang mandi atau mencuci. Rumah sunyi, sepi yang tidak biasa. Sampai ia mendengar suara rendah dari kamar. Suara Sandy sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. Steffi tidak sengaja berhenti di depan pintu kamar. Ia menunduk, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak berniat menguping, tapi suara Sandy terdengar jelas. "Iya, aku akan transfer. Tapi jangan telepon aku kalau lagi jam kerja. Bahaya." Steffi menutup mulut dengan tangannya. Dia mendengarkan. Sandy melanjutkan, suaranya semakin pelan namun panik. Iya, aku paham. Tapi jangan sampai Steffi tahu dulu." Steffi terhenyak. Kalimat itu seperti palu yang memukul dadanya. "Apalagi yang disembunyikan dariku?" bisiknya getir. Sandy kembali berbicara, lebih jelas. "Aku janji akan kirim uang itu malam ini. Yang penting kamu jangan bikin masalah di kantor." Hening beberapa detik. Steffi menunggu, menelan ludah pelan. "Iya, aku ngerti kamu butuh. Tapi aku lagi susah." Sandy menarik napas panjang, seperti menahan tekanan. "Ya sudah, aku usahakan." Telepon ditutup. Steffi mundur perlahan, pura-pura baru masuk rumah. "Sandy?" panggilnya pelan. Sandy kaget bukan main saat membuka pintu kamar. "Kamu sudah pulang?" "Baru saja," jawab Steffi datar. "Kamu kelihatan tegang." Sandy tersenyum kikuk. Habis rapatnya melelahkan. Jawaban spontan, dan jelas bohong. Dulu Steffi akan menyimpan rasa sakit itu sendiri. Tapi sekarang, ia ingin melihat bagaimana Sandy bereaksi ketika ia tidak lagi menjadi istri yang buta. "Kamu baik-baik saja?" tanya Steffi lagi. Sandy menelan ludah. "Iya, cuma capek." Steffi mengangguk pelan. "Kalau capek istirahat. Aku masak dulu." Ia berjalan ke dapur, tetapi dadanya terasa sesak. Sandy sedang mengirim uang. Kepada siapa? Dan siapa yang tidak boleh Steffi tahu? Ada masalah di kantor? Atau seseorang sedang memeras Sandy? Steffi ingin bertanya, tapi ia menahan diri. Kalau ia bertanya sekarang, Sandy pasti mengelak. Sandy harus diberi ruang untuk memilih sendiri. Terus berbohong. Atau akhirnya mengakui semuanya. Malam itu, setelah makan, Sandy mandi lalu duduk di ruang tamu menonton berita. Steffi memperhatikan dengan sudut mata. Suaminya terlihat gelisah. Berkali-kali ia mengecek ponsel, lalu menyembunyikannya lagi. Steffi akhirnya memecah keheningan. Sandy menoleh cepat. "Ya, aku mau bilang sesuatu." Sandy mematikan televisi. "Apa?" Steffi menarik napas pelan. "Kalau kamu ada masalah, kamu tidak harus menyelesaikannya sendirian." Sandy terdiam, menatap Steffi seperti tidak percaya ia masih diberi kesempatan. "Tapi, aku nggak mau kamu kepikiran." Steffi menghela napas. "Justru pikiran aku makin berat kalau dibiarkan menebak-nebak sendiri." Sandy mengalihkan pandangan. Ia ingin bicara, tapi lagi-lagi menahan. Steffi memandangnya lama. "Aku nggak akan marah kalau kamu jujur. Tapi kamu harus pilih, hubungan ini lanjut dengan semuanya terbuka, atau jalan sendiri-sendiri dengan rahasia yang terus numpuk." Sandy memejamkan mata. Dadanya naik turun gelisah. "Aku butuh waktu," jawabnya pelan. Steffi menatapnya dalam. "Waktu boleh," katanya. "Tapi jangan pakai waktu untuk menambah kebohongan baru." Sandy menunduk, terdiam lama sebelum akhirnya berdiri dan masuk kamar. Steffi tetap duduk di ruang tamu, menatap layar televisi yang gelap. Ia memeluk lutut pelan. Sebagian hatinya merasa bersalah, seakan ia memaksa Sandy mengaku. Tapi sisi lain tahu, perkataan itu bukan tuntutan, melainkan bentuk cinta yang tidak ingin terus dibodohi.
Sandy ingin mempertahankan rumah tangga. Itu terlihat. Tapi ia masih menyimpan sesuatu yang menakutinya. Dan Steffi sadar, suaminya sedang berada pada titik rapuh. Di satu sisi ingin jujur. Di sisi lain takut kehilangan harga diri. Beberapa hari kemudian, kebenaran mulai terkuak dari arah yang sama sekali tidak Steffi duga. Pagi itu, ia sedang bersiap berangkat kerja ketika ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Halo. Ini istri Pak Sandy. Steffi mengerutkan dahi. Iya. Ini siapa? Saya Dennis. HR di kantor Pak Sandy. Steffi membeku seketika. Ibu bisa datang ke kantor hari ini. Suara di seberang terdengar hati-hati. Steffi nyaris kehilangan pegangan. Ada apa dengan Sandy? Dennis menghela napas panjang. Sandy sedang dalam masalah yang cukup serius. Dan sepertinya ibu perlu tahu langsung. Steffi lemas sejenak. Ia menutup mata, menarik nafas yang terasa berat di dada. Baik, jawabnya pelan. Saya akan ke sana. Telepon ditutup. Steffi berdiri terpaku di ruang tamu. Jantung berdebar kencang. Ternyata bukan hanya ia yang mencium ketidakberesan. Masalah itu sudah menyentuh dunia di mana Sandy berdiri setiap hari. Ia mengambil tas, menutup pintu rumah, dan berjalan menuju jalan depan untuk mencari ojek. Kali ini ia tidak lagi datang sebagai istri yang ingin mengejutkan suami. Ia datang sebagai perempuan yang bersiap menyaksikan rahasia yang tidak bisa lagi disembunyikan. Dan entah apa yang menunggunya di sana. Kebohongan terakhir. Atau kejujuran yang akhirnya memutus luka bertahun-tahun. Yang pasti, hidup Steffi tidak akan lagi sama begitu ia memasuki gedung itu untuk kedua kalinya. Steffi duduk sendirian di ruang tamu rumah kontrakan kecil yang ia tinggali bersama ibunya. Sore itu hujan turun pelan, seakan mengikuti suasana hatinya yang masih penuh sesak. Sudah hampir sebulan sejak ia keluar dari rumah mewah yang dulu begitu ia jaga dengan sepenuh hati. Sebulan sejak hidupnya runtuh di depan mata, kebohongan Sandy, pengkhianatan, dan semua luka yang sampai sekarang masih menyisakan bekas. Namun ada satu hal yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kali ini ia duduk dengan tumpukan buku catatan di depannya. Ia sedang menuliskan semua rencana baru yang muncul dari percakapan dengan Bu Ratna, guru lamanya, beberapa hari lalu. Steph, kamu tidak hancur. Kamu hanya sedang membangun ulang hidupmu dari awal, kata Bu Ratna waktu itu sambil menggenggam tangannya. Ucapan itu menancap dalam, menyadarkannya bahwa hidupnya belum selesai. Sebuah telepon. Ponselnya berbunyi. Tertera nama Raka, mantan rekan Sandy yang dulu mempertaruhkan posisinya demi membela Steffi. Dengan sedikit ragu, ia mengangkat. Steffi, suara Raka terdengar lebih pelan dari biasanya. Iya, Mas. Ada apa? Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja. Steffi tersenyum kecil. Ada sedikit rasa hangat mendengar perhatian itu, sesuatu yang langka ia dapatkan selama menjadi istri Sandy. Aku sedang berusaha menjadi baik, Mas. Sunyi sebentar. Lalu Raka bicara lagi. Kalau kamu sudah siap bekerja, aku bisa bantu carikan tempat. Beberapa klien sedang butuh tenaga administrasi. Gajinya nggak besar, tapi itu langkah awal. Steffi terdiam. Tawaran itu terasa seperti tali yang dilemparkan pada seseorang yang hampir tenggelam. Mas, aku terima, jawabnya akhirnya. Raka terdengar lega. Bagus. Kirim CV kamu ke emailku ya. Kamu masih punya. Steffi menghela napas kecil. Sepertinya aku harus buat baru dari nol. Tidak apa-apa. Kirim kalau sudah siap. Sebelum telepon ditutup, Raka menambahkan. Dan terima kasih karena kamu masih mau bangkit. Tidak semua orang sekuat itu. Telepon berakhir. Tapi kata-kata itu menggema lama hingga dada Steffi terasa hangat. Sandy terjerembab. Sementara itu di tempat lain, Sandy justru tenggelam dalam kekacauan yang ia buat sendiri. Kantornya mulai goyah setelah klien-klien besar mulai menarik kontrak. Kabar kebusukannya, baik soal manipulasi keuangan maupun skandal pribadinya, pelan tapi pasti mulai menyebar. Ia duduk di ruangan kerjanya yang dulu megah. Di depan meja, para staf senior berdiri dengan wajah kaku.
Pak Sandi, kami harus tegas. Jika dokumen pengeluaran ini tidak bisa dijelaskan, kami akan laporkan ke Dewan Direksi. Salah satu dari mereka berkata dingin. Sandi pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Saya bisa jelaskan. Orang itu menyela. Kami beri waktu sampai minggu depan. Jika tidak, kami yang akan bertindak. Satu persatu mereka keluar meninggalkannya. Pintu tertutup, dan keheningan ruangan terasa seperti hukuman paling telak. Ia menggenggam rambutnya, wajahnya menegang penuh panik. Nggak mungkin. Ini semua nggak mungkin terjadi. Dan di saat seluruh dunia menghukumnya, ia sadar, tidak ada lagi Steffi yang akan menenangkan, membela, atau menghapus aibnya. Pagi penuh tekad. Kembali pada Steffi. Ia bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena gelisah, tapi karena hari ini ia resmi mulai bekerja di sebuah kantor kecil yang dipertemukan Raka untuknya. Gajinya memang tidak besar. Namun baginya ini adalah bukti bahwa ia masih bisa berdiri tanpa bayang-bayang suaminya. Ibunya menatapnya sambil tersenyum. Kamu kelihatan lebih cerah hari ini. Steffi tertawa kecil. Aku takut sebenarnya. Takut itu tidak apa-apa, balas ibunya sambil merapikan kerudung Steffi. Yang penting kamu mau melangkah. Dan ia berangkat dengan langkah yang masih gemetar tapi penuh harapan. Rekan kerja baru. Perusahaannya kecil, hanya memiliki 5 pegawai. Tapi suasananya jujur, hangat, dan tidak ada wajah-wajah sombong seperti yang ia temui selama menjadi istri CEO palsu. Selamat datang, Mbak Steffi, ujar Renata, rekan satu divisi, tersenyum ramah. Steffi mengangguk. Mohon bantuannya, ya. Hari itu ia belajar mulai dari nol, mengisi data, menyusun laporan, mempelajari sistem perusahaan, dan banyak hal kecil yang dulu mungkin ia anggap sepele. Tapi ada kepuasan tersendiri, karena semua yang ia lakukan bukan demi seseorang, tapi demi masa depannya sendiri. Saat jam istirahat, Renata bertanya, Mbak dulu kerja di mana? Steffi terdiam sebentar, lalu menjawab jujur. Dulu, aku tidak bekerja. Aku cuma jadi istri. Renata tertawa ringan. Nggak apa, Mbak. Yang penting sekarang Mbak sudah mulai. Steffi ikut tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia tidak malu dengan kenyataan hidupnya. Email tak terduga. Sore hari, saat semua karyawan mulai berkemas, notifikasi email masuk. Nama pengirimnya membuat jantung Steffi berdegup lebih cepat. Sandi. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka. Steffi, aku ingin bertemu. Ada yang perlu aku jelaskan. Tolong jangan menolak. Ia menutup laptop pelan. Tidak satupun kata dalam email itu yang menggoyahkan tekadnya. Justru ia merasa semakin yakin bahwa dirinya sudah berada di jalan yang benar. Rasa trauma masih ada, tapi kini ia tidak lagi takut. Aku sudah tidak di titik itu lagi, Sandi, gumamnya lirih. Di perjalanan pulang, ia menatap kaca angkot yang memantulkan wajahnya sendiri. Bukan lagi perempuan rapuh yang dulu menangis sendirian di kamar mewah yang terasa seperti penjara. Ia kini perempuan yang belajar membangun hidup baru dengan keringat sendiri. Menghapus air mata, menata hati, dan mengambil kembali harga diri yang pernah dihancurkan orang lain. Pulang dengan senyum. Saat sampai di rumah, ibunya menyambut dengan sebuah piring sederhana berisi sup hangat. Ibu tahu kamu pasti capek, katanya lembut. Steffi duduk dan tersenyum. Hari ini berat, tapi menyenangkan. Ibunya hanya menatap dengan bangga. Kamu akhirnya hidup sebagai dirimu sendiri. Steffi menunduk, matanya sedikit berkaca-kaca. Bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Hidupnya mungkin tidak lagi megah. Ia tidak punya perhiasan, mobil, apalagi rumah besar. Tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebebasan. Harga diri, kesempatan kedua, dan perjalanan itu baru saja dimulai. Di dalam hatinya ia berjanji, aku akan membuktikan bahwa luka bukan akhir, tapi awal. Bab ini menutup harinya, tetapi membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah, bahkan jika ia masih harus melangkah dengan sisa air mata. Pagi itu udara terasa lebih sejuk dari biasanya.
Steffi berangkat bekerja dengan perasaan yang jauh lebih mantap dibanding hari-hari pertama. Tas sederhana di pundaknya, rambut diikat rapi, dan senyum kecil menghiasi wajahnya. Senyum yang lahir dari perjuangan, bukan sekadar kepura-puraan seperti dulu. Di sepanjang perjalanan, ia teringat kalimat Raka yang masih melekat. "Kamu tidak gagal, Steph. Kamu hanya memulai ulang." Kalimat itu benar. Ia memang sedang memulai hidup yang baru. Jam 8 Steffi sudah tiba di kantor kecil tempatnya bekerja. Rekan-rekan kerja menyambutnya seperti biasa, tanpa menilai, tanpa membandingkan. Sesuatu yang langka selama meneman Sandy di lingkungan orang-orang penuh pamer dan topeng. Renata melambaikan tangan. "Pagi, Mbak Steffi." "Pagi, Ren." Hari ini Steffi diminta menyusun laporan data masuk dari beberapa klien baru. Pekerjaan sederhana, namun ia mengerjakannya dengan penuh keseriusan. Karena baginya, ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah langkah resmi membangun kembali harga dirinya. Saat istirahat makan siang, Renata bertanya santai, "Mbak Steffi sekarang tinggal sama keluarga?" "Iya, sama Mama." Renata tersenyum. "Kelihatan banget Mbak lebih tenang sekarang." Steffi mengangguk pelan. Ia tidak menceritakan detail hidupnya, tapi kata-kata itu membuatnya sadar. Luka-lukanya perlahan mulai sembuh. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Kedatangan tak terduga di lobi. Sekitar pukul 15, saat Steffi tengah mengetik laporan, suara telepon dari meja depan berbunyi. Renita, resepsionis, mengangkat. Dan setelah beberapa detik, ia menoleh ke arah Steffi dengan ekspresi bingung campur panik. "Mbak Steffi, ada yang cari." Steffi menoleh, keningnya mengernyit. "Siapa?" Renita menelan ludah. Beliau bilang, "Suami Mbak." Seluruh ruangan terdiam sesaat. Steffi mematung. "Sandy." Air di tenggorokannya mendadak terasa keras untuk ditelan. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Bilang saya akan turun." Rekan-rekan kerjanya menatap, sebagian cemas, sebagian penasaran. Renata berbisik, "Mau ditemenin?" Steffi menggeleng. "Tidak perlu. Ini harus aku hadapi sendiri." Dengan langkah mantap yang ia paksakan agar tidak bergetar, ia berjalan menuju lobi. Dan di sana laki-laki itu berdiri. Sandy. Dengan kemeja mahal tapi wajah kacau, lingkar mata hitam, rambut acak, seperti seseorang yang sudah tidak tidur berhari-hari. Begitu melihat Steffi, ia tersenyum lemah. "Steph." Steffi menahan napas. "Kenapa kamu datang ke sini?" Sandy menunduk. "Aku perlu bicara." Percakapan yang menyisakan luka. Mereka duduk di kursi tunggu depan lobi. Suasana hening dan canggung. Sandy membuka pembicaraan. "Aku tahu kamu marah. Dan kamu punya hak untuk itu. Tapi aku minta, jangan menjauh dulu." Steffi menatapnya dengan datar. "Sandy, kita sudah selesai." "Belum." Sandy cepat menyahut. "Aku bisa jelaskan semuanya. Kantor sedang bermasalah. Ada orang yang menjebak aku." "Aku." "Sandy." Steffi memotong tenang namun tegas. "Kamu ketahuan selingkuh. Itu bukan sabotase orang lain." Sandy menutup wajahnya. "Steph, aku salah. Tapi kamu harus tahu, hidup aku hancur setelah kamu pergi." Steffi diam. Sandy menatapnya lagi. "Bisakah kamu pulang?" Steffi tersenyum tipis. Senyum getir yang bukan lagi karena sakit, tapi karena sadar dirinya sudah berubah. "Aku sudah pulang, San. Pulang ke tempat yang tidak penuh kebohongan." Sandy terdiam. Ia tampak kehilangan kata-kata. Permintaan terakhir Sandy. Setelah menelan kekalahannya, Sandy mencoba nada lebih rendah. "Aku tidak datang untuk memaksa kamu balik. Tapi tolong, temani aku sekali ini saja. Aku sedang benar-benar di ujung." Steffi memandangnya lama. "Aku mendengar dari orang dalam bahwa Dewan Direksi sudah mulai memeriksa kamu." Sandy terkejut. "Kamu tahu?" "Ada banyak hal yang aku tahu sekarang, yang dulu kamu sembunyikan." Sandy terdiam. Malu, marah, takut, semuanya bercampur.
Steph, aku takut. Aku benar-benar takut semuanya akan hilang. Steffi membalas dengan tenang. Sekarang kamu tahu rasanya berdiri tanpa sandaran, kan? Sandy menunduk dalam. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi tampak seperti pria sombong yang selalu merasa menang. Akhirnya Steffi berdiri. Aku tidak membencimu, San. Tapi aku juga tidak punya kewajiban menolong kamu. Kemudian ia menghela napas pelan. Kamu harus bertanggung jawab atas semua yang kamu lakukan. Sama seperti aku bertanggung jawab membangun hidupku mulai dari nol. Ia berjalan pergi. Sandy hanya bisa menatap punggungnya. Lelaki yang dulu merasa paling tinggi, kini bahkan tidak mampu berdiri tanpa goyah. Di antara matang dan melepas, Steffi kembali ke meja kerjanya. Renata menatap penuh tanya, tapi Steffi hanya tersenyum kecil. Sudah selesai? Belum, jawab Steffi, tapi aku sudah menutup bab yang salah. Malamnya di rumah, ia menuliskan sesuatu di buku catatan pribadinya. Hari ini aku tidak menangis. Bukan karena tidak sakit, tapi karena aku sudah belajar bahwa beberapa luka bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dijadikan pijakan. Ibunya masuk pelan. Capek, nak. Steffi menutup buku itu. Capek, tapi lega. Ibunya tersenyum lembut. Itu tanda kamu sudah benar. Steffi memeluk ibunya, hangat, tulus, dan menenangkan. Namun, sebelum tidur, ia sadar satu hal. Sandy belum selesai. Kedatangannya bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Apapun yang akan terjadi, Steffi sudah siap. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak lagi berjalan sebagai istri seseorang. Ia berjalan sebagai dirinya sendiri.